Dengan ini saya, Nyonya Desiree Destompo, alias Desiree Tarigan, memberikan hak jawab dan Selamat sore teman-teman semuanya. Hari ini saya akan melakukan hak jawab dan bantahan menunjuk kepada tuduhan-tuduhan dan pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh Dr. Hotma Sitompul SHMH beserta kuasa hukum yang telah tersebar dimuat dalam media sosial serta media cetak nasional, baik elektronik dan cetak. Dengan ini saya, Nyonya Desiree Destompo, alias Desiree Tarigan, memberikan hak jawab dan bantahan sebagai berikut. Bahwa hari ini, Rabu tanggal 7 April, saya dan ibu saya tadi ibu telah membuat dua laporan polisi Polres Metro Jakarta Selatan, yakni sebagai berikut. Laporan pertama, lapornya saya sendiri, Nyonya Desiree Destompo, terlapor Dr. Hotma Sitompul SHMH dan Muarakarta Simatupang SH. Hal yang dilaporkan dugaan atas pelanggaran pasal 310 KUHP, pencemaran nama baik, pasal 311 KUHP fitnah, dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE penyebarluasan informasi elektronik dan berisikan pencemaran nama baik dan fitnah. Intisari laporan bahwa saya, Nyonya Desiree Destompo, selaku korban mendapatkan video-video di beberapa akun YouTube dan juga di beberapa media atas keterangan konferensi pers yang diduga dilakukan oleh terlapor Muarakarta, di mana hal ini dilakukan atas dugaan persetujuan atau arahan dari Dr. Hotma Sitompul SHMH yang isinya diduga menyatakan hal-hal fitnah dan pencemaran nama baik, yakni menyatakan saya, Nyonya Desiree Destompo, telah selingkuh dengan seseorang pria sehingga saya merasa dirugikan. Selanjutnya saya membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan polisi kedua, lapor Nyonya Mulyana Tarigan, ibu saya, terlapor Dr. Hotma Sitompul SHMH. Hal-hal yang dilaporkan dugaan pelanggaran pasal 167 KUHP, itu pasal 385 KUHP, penyerobotan lahan. Intisari dugaan tindak pidana bahwa ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, adalah pemilik atas lahan terdapat di Jalan Pangeran Antasari nomor 79, sebagaimana sertifikat hak milik 2025 Cipete Selatan. Ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, selaku korban mendapatkan bahwa terlapor Dr. Hotma Sitompul SHMH diduga telah menyerobot lahan ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan tersebut sejak 12 Februari 2021 hingga saat ini, di mana terlapor Dr. Hotma Sitompul SHMH diduga telah membangun pembatas tembok yang dahulu terbuat dari seng dan saat ini berupa tembok di atas lahan ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, tanpa seizin ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan. Selain itu kuasa hukum terlapor, yakni Muarakarta, telah mengakui penyerobotan di dalam konferensi pers yang saat itu telah disiarkan pada berbagai akun channel YouTube ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, merasa dirugikan atas perbuatan ini sehingga ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan. Terkait tuduhan aset-aset yang terdapat di Australia maupun Singapura, bahwa yang saya sampaikan yakni kedua orang tua saya dan keluarga saya adalah berasal dari keluarga yang cukup diberkati oleh Tuhan, sehingga keluarga saya meninggalkan warisan kepada saya yang sangat disyukuri, lebih dari cukup. Selain itu, saya juga memiliki usaha-usaha yang dijalankan secara mandiri, bahwa atas rezeki yang cukup tersebut, saya membayarkan uang muka down payment atas apartemen yang berada di Australia dan Singapura tersebut. Jadi tidak ada perlu saya
tegaskan bahwa aset tersebut saya peruntukkan belikan atas nama anak-anak saya dan untuk pembayaran uang muka. Untuk bersumber dari uang pribadi. Sedangkan untuk sisanya saya bersama anak saya meminjam kepada bank, yakni dahulu Bank BSI, sekarang FG dan Bank UOB HSBC, di mana saat ini aset tersebut masih dibebankan hak tanggung mortgage atau dijaminkan di bank karena masih belum lunas. Semua perjanjian untuk pembelian tanah atas hak anak saya, karena uangnya juga itu semuanya dari orang tua saya. Pembayaran cicilan tersebut bersumber dari penyewaan atas aset-aset tersebut. Jadi semua aset-aset tersebut disewakan dari awal dan cicilannya dibayarkan dari uang sewa. Yang sampai sekarang juga belum lunas. Masih banyak utang yang mengenai ruko yang dibilang rumah Menti Toko dibeli dalam masa perkawinan itu tidak benar, adalah bukan milik saya, itu miliknya Bams. Waktu Bams baru nyanyi dia punya uang, dia belikan ruko itu. Jadi sekarang saya pinjam rukonya Bams itu untuk usaha saya karena saya nggak boleh usaha di rumah. Semua malam nasib saya yang katanya merupakan isi seorang pengajar top di Indonesia untuk membeli satu apartemen saja harus berutang di bank. Dan Dr. Hotma Sitompul tidak mengeluarkan uang untuk itu. Terkait tuduhan pembongkaran dan mengambil barang-barang di rumah Pangeran Antasari 79 yang ditinggali bersama selama 22 tahun. Satu, bahwa seluruh pembongkaran dilakukan atas izin dan perintah Dr. Hotma Sitompul. Hal ini sebagaimana salah satu anak saya juga pernah dipanggil oleh Dr. Hotma Sitompul pada tanggal 12 Februari 21, di mana Dr. Hotma Sitompul MH meminta untuk mengangkat barang-barang milik saya. Foto yang ditunjukkan oleh Dr. Hotma Sitompul SHMH adalah foto dapur yang digunakan untuk operasional usaha saya, yaitu Mami Toko, sehingga sangat wajar untuk saya mengangkut atau mengambil barang-barang dapur tersebut setelah beliau mengatakan kepada anak saya boleh angkat. Sebelumnya kan dibilang tidak boleh masuk. Bukti nyata lainnya, saya tidak mungkin mengambil barang tanpa izin dan perintah Dr. Hotma Sitompul SHMH adalah sebagaimana tanggal 26 Maret 26 Maret 21 ketika saya berusaha masuk dan kembali ke rumah yang telah ditempati bersama 22 tahun namun tidak diperbolehkan masuk, sehingga tidak mungkin pembongkaran atau pengambilan barang tersebut tanpa izin. Terkait pergi ke Bali tanpa izin dari Dr. Hotma Sitompul, perlu saya tegaskan bahwa kepergian saya ke Bali adalah setelah saya diusir dari rumah yang telah ditempati bersama setelah kurang lebih 22 tahun perkawinan. Saya pergi bersama dengan anak saya Bams dan beberapa orang lainnya. Kepergian saya tersebut adalah untuk menenangkan diri. Selama perkawinan, saya adalah seorang istri yang sangat taat pada suami. Saya bahkan tidak pernah tinggal di rumah ibu saya selama masa perkawinan dengan Dr. Hotma Sitompul. Oleh karenanya, untuk apa saya minta izin kepada orang yang telah menyakiti perasaan saya dan dengan cara mengusir saya, padahal saya sudah menjaga dan merawat dia tersebut dengan kurang lebih 22 tahun dengan baik. Dan sejak diusir pun saya tidak ada dihubungi oleh Dr. Hotma Sitompul SHMH, baik melalui SMS, WhatsApp, ataupun telepon mengenai kepergian saya ke Bali. Selanjutnya, atas konferensi pers yang dilakukan oleh Dr. Hotma Sitompul SHMH dan kuasa hukumnya tanggal 6 April 2021, maka saya memberikan jawaban dan pernyataan sebagai berikut. Terkait tuduhan memanfaatkan ibu saya Nyonya Mulyana Tarigan alias Ibu, bahwa tanah yang diduga diserobot oleh Dr. Hotma Sitompul di Jalan Pangeran Antasari 79 adalah atas nama ibu saya Nyonya Mulyana Tarigan, sehingga jelas secara formal berhak untuk melakukan upaya hukum adalah ibu saya Nyonya Mulyana Tarigan.
Seorang ibu mana yang tidak sedih dan marah melihat anaknya diusir, dan kemudian di atas tanahnya dibangun tembok pembatas. Sungguh menyedihkan dan memicu amarah ibu saya. Tadi pun ibu saya kesini, dia bilang saya pusing. Sungguh menyedihkan dan memicu amarah ibu saya atas tindakan Dr. Hotma Sitompul SHM. Sebagai tambahan juga, selain diserobot tanahnya, mobilnya ibu saya juga diambil. Bahwa tidak pernah ada perjanjian apapun antara ibu saya, Nyonya Maulana Tarigan, dengan Dr. Hotma Sitompul terkait peralihan hak tanah berada di belakang tanah ibu saya, bagaimana dinyatakan oleh Dr. Hotma Sitompul SHM, sehingga tidak benar tanah tersebut telah diberikan atau dialihkan atas nama ibu saya yang dikatanya ada tukar. Tidak ada sebenarnya itu, bahwa tanah tersebut dibeli karena ini ada tanah di belakang dibeli oleh Dr. Hotma Sitompul, dibangun tembok pembatas oleh Dr. Hotma Sitompul untuk karena rumahnya, tanah ibu saya dengan tanah Hotma Sitompul menjadi satu, jadi menjaga keamanan, maka tanah itu dibelinya. Bukan lahan ibu saya, jadi tanah lain. Kalau Dr. Hotma Sitompul SHM benar menyayangi ibu saya seperti yang dikatakannya, maka Dr. Hotma Sitompul SHM pun dapat mendatangi ibu saya yang rumahnya bersebelahan dengan rumahnya. Namun yang terjadi justru bukan mendatangi ibu saya, melainkan membangun tembok pembatas di antara rumah ibu saya, Nyonya Maulana Tarigan, dengan rumah yang telah saya dan Dr. Sitompul SHM tempati selama kurang lebih 22 tahun. Lagi pula, kuasa hukum dari Dr. Hotma Sitompul SHM, yakni yang bernama Murakarta SH, di dalam konferensi persnya telah membenarkan adanya penyerobotan tanah lahan milik Nyonya Maulana Tarigan, sehingga sangat wajar dan sesuai dengan hukum ibu saya, Nyonya Maulana Tarigan, ini mempertahankan haknya. Ini masih mungkin lah ya, ini masih mungkin untuk basic kembali kepada Pak Hotma Sitompul. Keributan rumah tangga itu selalu ada puncaknya, tapi tidak harus diselesaikan dengan perceraian. Semua ada mediasinya ya. Laporan pun bisa dicabut. Niat mau melaporkan bisa ditunda. Ya tergantung bagaimana. Kalau sama-sama menahan diri, cool ya, kita selesaikan baik-baik kekeluargaan suami istri, kita kembalikan dan kita akan dapat pahala.